Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Fitriani dari kelas MA 1921 dan teman saya Reza Zadinulnya. Di sini kami akan menyampaikan mengenai jawaban UAS bank dan lembaga keuangan. Yang pertama, apa sih pengetahuan yang didapatkan dalam mata kuliah ini? Menurut kami, intinya adalah mengenai lembaga keuangan, yaitu bank dan lembaga keuangan lain yang bukan bank. Nah, yang pertama, lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan, jenisnya seperti asuransi, kartu kredit, modal ventura, pegadaian, dan lain-lain. Selanjutnya, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Contohnya seperti bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Kemudian yang nomor 2, di sini mengapa kepercayaan masyarakat ini turun terhadap perusahaan asuransi. Menurut kami, kepercayaan masyarakat turun dikarenakan banyak perusahaan asuransi yang gagal bayar dan ada beberapa kasus yang terjadi pada perusahaan asuransi seperti Jiwasraya, Avadi, dan lain-lain. Dalam kasus tersebut terdapat pemblokiran rekening perusahaan asuransi gagal bayar sehingga mengganggu likuiditas perusahaan asuransi tersebut dalam mencairkan klaim nasabah maupun dalam transaksi investasi untuk mendapatkan gain. Nah, contoh kasusnya yaitu kasus PT Asuransi Jiwasraya yang gagal bayar terhadap klaim nasabah totalnya sekitar 842 miliar rupiah pada tahun 2018 dan membengkak menjadi 12,4 triliun rupiah pada akhir tahun 2019. Hal ini terjadi karena cepatnya likuiditas perusahaan. Perusahaan pun mau tidak mau harus menunda pembayaran klaim hingga akhirnya mendapatkan pesanan dari masyarakat atau para nasabahnya. Di sisi lain, masalah juga muncul karena asuransi BUMN itu menempatkan investasi pada saham-saham gorengan, sehingga ini menjadikan salah penempatan dan membuat perusahaan rugi mencapai 10,4 triliun rupiah. Untuk mengurangi dampaknya tersebut, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terus menerus melakukan edukasi terkait pentingnya asuransi. Hal tersebut harus dimanfaatkan perusahaan asuransi agar masyarakat mendapatkan edukasi terkait produk-produk asuransi. Selain itu, seharusnya perusahaan asuransi memperbaiki lagi performa mereka dan menyelesaikan masalah atau kasus yang menimpa mereka. Nah, yang nomor 3, ini saya akan menjelaskan mengenai alur proses peminjaman di Pegadaian. Yang pertama, nasabah tentu saja harus mendatangi kantor Pegadaian terdekat. Nah, di sini nasabah akan disambut oleh petugas keamanan kantor yang tidak hanya menyapa tapi juga menanyakan kepentingannya. Bagi nasabah lama dengan kepentingan untuk menembus, mencicil atau memperpanjang waktu pinjaman akan diberikan nomor antrian. Sementara bagi nasabah yang ingin mengajukan pinjaman baru, maka akan langsung dipersilakan masuk dan mengisi formulir pada barang yang sudah disediakan. Nah, di sini formulir ini terdiri seperti nama, alamat lengkap, nomor identitas KTP, tujuan menggunakan barang, jenis barang yang digadai, dan nilai pinjaman yang akan diinginkan. Kemudian nasabah akan menandatangani formulir tersebut. Setelah itu, selanjutnya nasabah bisa langsung menyerahkannya kepada petugas yang berjaga di loket. Nah, di situ petugasnya akan menaksir barang gadai. Sertakan pula salinan KTP atau fotokopi KTP dan barang yang akan dijadikan. Nah, jadi petugas ini akan menaksir nilai barang gadai yang nantinya akan berpengaruh pada nilai pinjaman maksimal yang bisa diperoleh nasabah. Nah, proses ini tidak berlangsung lama. Setelah proses ini, nasabah akan dipanggil dan diinformasikan tentang nilai pinjaman maksimal yang bisa disetujui. Jika nasabah setuju, proses akan berlanjut pada pembuatan surat bukti kredit. Nah, selanjutnya dalam SPK ini tercantum informasi tentang identitas nasabah, jenis barang yang digadai, nilai taksiran, nilai pinjaman, dan jangka waktu pinjaman, serta besarnya sewa modal atau bunga
jatuh temponya dan tanggal kehilangan barang. Sementara pada sisi sebaliknya, RJK mencantumkan informasi tentang ketentuan atau perjanjian kredit yang harus disetujui oleh nasabah. Setelah itu, nasabah akan menerima pinjaman dalam bentuk tunai. Nah, apabila proses pembuatan aplikasinya sudah selesai, maka nasabah akan dipanggil di loket. Nah, di sini nasabah akan dijelaskan secara singkat berkenaan dengan jatuh tempo pinjaman. Selanjutnya, nasabah akan menerima uang pinjaman dalam bentuk tunai. Namun sebelumnya, petugas kasir akan menginformasikan jumlah biaya administrasi yang harus dibayarkan. Jika nasabah membayar tunai, maka nasabah akan dapat menerima uang pinjaman secara utuh. Namun apabila nasabah tidak membayar biaya administrasi yang dibebankan, maka akan dikurangi dari uang pinjamannya. Nah, terakhir, petugas kasir akan memberikan uang pinjaman beserta dengan SPK kepada nasabah. Setelah itu, proses lelang pada kejadian. Nah, proses lelang ini yang pertama yaitu alurnya datangi loket bagian lelang dan minta informasi barang apa saja yang akan dilelang, dan ikuti lelang di lokasi yang telah ditentukan. Setelah itu, petugas lelang akan mencantumkan barang yang akan dilelang, termasuk catatnya dan harga pembukaan. Nah, barang yang akan diberikan kepada penawar dengan nilai tertinggi. Setelah hitungan ketiga, tidak ada yang menawarkan tawaran yang lebih tinggi. Setelah barang didapatkan oleh tenang, selanjutnya adalah transaksi dengan penandatanganan dokumen bukti transaksi. Pada prosesnya, pegadaian akan menginformasikan kepada nasabah yang melelang barang. Mereka akan diinformasikan bahwa tengah waktu gunakan transaksi tempo. Pihak pegadaian biasanya memberikan jatuh tempo dalam waktu 15-30 hari yang bekerja. Lewat dari yang tersebut, barang akan langsung dilelang dengan menginformasikan terlebih dahulu. Setelah ini akan dijelaskan kembali selanjutnya oleh Mbak Reza. Selanjutnya untuk nomor 4 akan dilanjutkan oleh saya. Perkembangan IPO di pasar modal pada masa pandemi. Berdasarkan berita dari republika.co.id, aktivitas penawaran umum perdana saham atau initial public offering masih mengalami pertumbuhan sepanjang tahun 2020. Meski berada di tengah situasi pandemi COVID-19, aktivitas IPO dinilai tahan terhadap dampak pandemi COVID-19 yang didukung oleh suku bunga rendah dan kebijakan moneter ekspansif. Menurut saya pribadi, pada tahun 2020 itu pada awal-awal pandemi itu banyak sekali karyawan yang di PHK. Kemudian mereka mendapatkan pesangon dengan jumlah yang lumayan besar. Karena kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan lagi sulit, maka masyarakat lebih memikirkan untuk bagaimana cara menambah uang atau menggandakan uang, membesarkan uang, jumlah uang yang mereka miliki agar kehidupan mereka terjamin atau dana darurat mereka dapat tercover untuk jangka waktu yang sementara itu. Selain itu didukung lagi pada saat itu kondisi saham itu merah, di mana kalau misalnya merah itu saat yang tepat untuk berinvestasi, saat yang tepat untuk membeli. Hal itu juga yang mendorong masyarakat bermain saham. Maka krisis keuangan, maka kinerja pasar IPO di akhir tahun sangat baik. Selain itu, ada hal yang sangat membanggakan bahwa jumlah IPO saham Indonesia menjadi yang tertinggi di ASEAN dan merupakan top 7 di dunia. Ada 55 perusahaan tercatat baru tertinggi di ASEAN, sehingga total perolehan dana pada tahun 2020 mencapai 14,7 triliun, yang merupakan nomor 3 di ASEAN. Yang kelima, peluang dan tantangan industri keuangan non-bank atau disingkat IKNB tahun 2022. Tahun 2022 akan diprediksi akan menjadi momentum pertumbuhan bagi IKNB. Hal ini dikarenakan di penghujung tahun 2021 jumlah peminjam peer-to-peer lending meningkat 68,15% dibanding tahun 2020. Selain itu, di sektor asuransi, para pakar optimis terjadinya pertumbuhan aset asuransi jiwa serta perusahaan asuransi umum dan reasuransi. Diperkirakan masing-masing akan tumbuh sebesar 4,66% dan 3,14%
Sementara itu, aset dana pensiun akan mencapai 6,47%. Selanjutnya mengenai tantangan penerapan teknologi informasi di industri keuangan non-bank. Terhitung sejak tahun 2018 hingga 26 Oktober 2021, Kominfo telah melakukan pemutusan akses terhadap 4.906 konten fintech financial teknologi atau pinjaman online yang melanggar peraturan perundang-undangan. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada oknum yang membuat aplikasi semacam tersebut. Tantangan industri keuangan non-bank tahun 2022 adalah maraknya penerapan teknologi yang mungkin dilakukan oleh oknum penipu atau yang belum diawasi OJK. Untuk itu perlu diimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dan selalu mengecek legalitas perusahaan pinjaman online ke website OJK. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.